Kristus dimanapun Anda berada. Doa kami supaya Anda semua dalam perlindungan Tuhan saja. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita dalam kebaktian Jumat Agung. Hari ini akan dipandu oleh Ibu Lina. Lalu musik Ibu Eliana, bass ada Ruben, drum ada Valen, dan tentu ada kru kita yang di belakang sana yang bekerja keras untuk mempersiapkan sarana-prasarana yang bisa kita gunakan pada hari ini. Persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin, Alkitab dan juga tentunya hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mulai kebaktian kita, akan dipandu Ibu Lina. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Puji syukur kita pada hari ini bisa beribadah live streaming di hari Jumat Agung. Dan kita bersyukur pula hari ini Tuhan memberikan berkat yang begitu besar kepada kita semua. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku, ku tetap memegang salibnya. Lambang dari sengsara.
darahnya di atas kayu salib. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah Bapa yang mulia seumur hidupku. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Di hari yang indah ini ya Bapa, kami bersekutu, kami berdoa, kami bersyukur Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, kami bisa menyelenggarakan ibadah ini. Terima kasih juga untuk orang-orang yang mengasihi kami ya Bapa.
Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Bapa, kami akan mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa, tolong kami Bapa, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Bukan dengan emas dan perak Engkau menebus diriku, tetapi oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Karena Engkau telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana Engkau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, darah muda dan jelas. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena bukan dengan barang fana Engkau membayar dosa kami ya Tuhan, tapi dengan darah-Mu yang mahal, yang tiada noda dan celah Tuhan. Bukan pula dengan emas perak Engkau menebus diriku, diri kami manusia yang berdosa ini Tuhan, tapi dengan segenap kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, seluruh umat manusia, anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama Tuhan, beribadah di hadapan-Mu, memperingati bagaimana Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami yang berdosa ini Tuhan. Engkau telah menebus kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa di surga, sebagaimana pujian kami pada pagi hari ini, kami telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami lalui. Berfirmanlah Tuhan Yesus pada kami pada pagi hari ini, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus yang hidup yang kami layani, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan di sana, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul, mati bagi dosa, hidup bagi Yesus Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika perjalanan pelayanan seorang hamba Tuhan dari Jakarta ke pedalaman Kalimantan Barat. Kebetulan saya berasal dari Kalimantan Barat, dan di pelosok lagi hamba Tuhan ini mengadakan pelayanan KKR selama 3 hari di pedalaman itu. Di tempat dia melaksanakan KKR, dia melihat banyak anak-anak yang tidak sekolah. Karena memang tidak ada sekolah, baik SD, SMP maupun SMA tidak ada. Sehingga banyak anak yang putus sekolah. Karena rasa kemanusiaan dan belas kasihan yang ada padanya, akhirnya dia bertekad, dia akan mendirikan sekolah di sini secara gratis. Kemudian dia pulang ke Jakarta, dia kumpulkan semua pengurus gereja dan yayasan yang mereka miliki, dan dikumpulkan, dia hubungi beberapa pengusaha di Jakarta. Kemudian mereka akhirnya mendirikan sekolah di tempat itu. 1 tahun kemudian proses pembangunan selesai dan diadakanlah sekolah secara gratis kepada anak-anak yang ada di pedalaman Kalimantan. Dan semua anak di daerah itu dengan senang hati menerima, menyambut kabar ini. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang yang ada di daerah itu. Namun ada hal yang mengejutkan yang terjadi. Hampir semua anak merasa sengsara ketika mereka melaksanakan pendidikan di tempat itu, di sekolah itu. Ternyata mereka tidak terbiasa dengan kehidupan sekolah. Biasanya mereka bangun siang, biasanya mereka main di sungai, main di hutan, atau sekedar membantu orang tua mereka mencari nafkah. Tetapi karena sekolah ini membuat mereka bekerja keras untuk belajar, mereka harus menyisihkan waktu mereka untuk
mengisi pekerjaan-pekerjaan rumah, dan mereka harus belajar membaca. Sehingga yang awalnya kabar baik sekarang menjadi kabar yang kurang baik, karena mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu. Dan separuh dari orang yang mendaftar berkata, saya tidak sanggup untuk belajar di sekolah ini karena sangat membebani sekali. Akhirnya separuh orang memutuskan untuk berhenti menjadi pelajar di sekolah itu. Sungguh sangat disayangkan sekali. Apa yang dahulu dikatakan sebagai sekolah gratis ini sebagai sesuatu hal yang menggembirakan, sekarang menjadi sesuatu hal yang tidak menggembirakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pendidikan gratis yang dibangun oleh pendeta ini bisa diibaratkan dan hampir sama seperti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Keselamatan dalam kehidupan kita adalah kabar baik buat kita, buat orang-orang yang menyambut itu. Namun keselamatan itu justru menggelisahkan orang-orang yang hidupnya masih dalam kehidupan yang lama. Kabar baik, keselamatan, anugerah Tuhan itu kita dengar itu sebagai sebuah kabar yang baik, tetapi menggelisahkan bagi kita. Karena apa? Karena itu mengusik kehidupan kita yang lama. Kita tidak bisa bebas berbuat seenak kita, semau kita, karena kita hidup di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita menyadari bahwa ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus Kristus dan mengikuti Dia, ada harga yang harus kita bayar. Sama seperti pendidikan gratis tadi, ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak ini, yaitu mereka membuang waktu mereka untuk bermain-main di sungai, di hutan, atau membantu orang tua mencari nafkah, dan mereka fokus kepada pendidikan. Tapi cara hidup mereka yang sudah terbiasa itu tidak mampu mereka tinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada perikop ini Paulus membuka pasal yang ke-6 ini dengan mengemukakan persoalan yang sangat krusial yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu. Ketika dia bertanya pada ayat yang ke-1 pasal yang ke-6 ini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah, pertanyaan yang pertama muncul dengan sendirinya pasti dari apa sebelumnya yang sudah Paulus katakan pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, ya, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi suara-suara orang yang melawan Paulus mulai terdengar. Dia berkata, hei orang Kristen, lihat apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-20 pasal yang ke-5 di situ. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Orang Kristen, dengar. Yuk kita berbuat dosa supaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pertanyaan ini juga ada dalam benak pikiran kita. Pertanyaan ini mungkin ada juga dalam hati dan pikiran kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Ayat yang kedua dia katakan, sekali-kali tidak. Ya, Paulus berkata sekali-kali tidak. Bukan itu maksudnya. Nah, bagi kita pada hari ini, Paulus ingin mengatakan ada hal yang penting yang akan kita pelajari dari firman Tuhan. Nah, mengapa Paulus berkata bahwa kita jangan melakukan dosa berulang-ulang, yang seperti diajukan oleh orang-orang tertentu mengatakan kita berbuat dosa supaya kasih karunia Tuhan semakin banyak dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan alasannya. Ya, kalau kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 juga di sana dikatakan bahwa karena kita telah mati bagi dosa. Ya, Paulus mengatakan bahwa karena kita telah mati bagi dosa. Nah, di sana dikatakan oleh Paulus bahwa orang percaya tidak dapat hidup dalam dosa. Ya, orang percaya tidak dapat hidup dalam dosa. Karena apa? Karena di dalam dosa di sanalah ada maut.
seperti yang dikatakan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, yaitu upah dosa adalah maut. Nah, dosa adalah suatu pengalaman yang asing bagi orang percaya, karena dosa sudah jauh berbeda dari batin orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan alasan kepada kita, karena kita telah mati bagi dosa. Dan mati bagi dosa itu berarti kita menyalibkan keinginan daging kita. Ya, kita menyalibkan keinginan daging kita karena apa? Karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota. Itu kita bisa lihat ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Lalu kemudian mati bagi dosa juga, kita mematikan manusia lama kita dan tidak menjadi budak dosa. Ini yang Paulus katakan. Jadi mengapa kita tidak boleh lagi terus menerus? Karena kita sekarang sudah mematikan manusia lama kita dan kita tidak mau diperbudak lagi oleh dosa. Kemudian ayat yang ke-7 dia katakan bahwa kita sudah terbebas dari dosa. Kita sudah terbebas dari dosa. Dan dampak dari semua itu adalah kita hidup di dalam Kristus karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita telah mati bagi Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan Tuhan itu ibarat seperti ini, tapi maha suci. Firman Tuhan dengan analogi yang disampaikan, tetap analogi seperti apapun tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu analogi supaya kita bisa mengerti, memahami. Nah, semasa menjabat sebagai wali kota di New York, seorang wali kota bernama Fiorello LaGuardia, ya, kadang-kadang dia bertindak menjadi hakim dalam perjalanannya, dalam pengadilan malam dia lalui. Dan dalam satu kasus dia melihat ada seorang pria yang mengambil roti di tempat tertentu. Kemudian dia mengambil roti itu. Kemudian hakim, ya, sang wali kota ini berkata, kamu sudah melanggar, maka kamu harus menerima konsekuensinya, yaitu kamu harus menerima denda sebesar $10, kata sang wali kota ini. Lalu pria ini berkata, ampun Bapak, saya tidak punya uang. Saya mengambil roti ini supaya keluarga saya bisa makan, dan saya nggak punya uang $10 untuk membayar denda itu. Tapi hakim itu berkata, hukum adalah hukum dan harus ditegakkan. Akhirnya ketika dia melihat anak muda ini tidak punya uang, dan dia keluarkan uang dari dompetnya dan dia ambil uang sebesar $10, lalu dia kasihkan kepada anak ini, sekarang kamu harus bayar uang denda $10 itu. Kemudian kepada orang-orang yang ada di sekitar itu dia berkata, kalian harus memberikan kepada pria ini 10 sen masing-masing kalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika pria ini harusnya dia mendapatkan hukuman, tetapi dia mendapatkan kasih karunia, kemurahan dari seorang hakim ini. Dan dia mendapatkan hukuman. Hakim menyatukan hukuman, tapi hakim ini sendiri yang membayar hukuman itu. Dan bukan cuma itu, dia mendapatkan 10 sen dari masing-masing orang yang hadir pada persidangan itu. Sesuatu yang harusnya dia tidak layak menerimanya, tapi itu diberikan kepadanya. Inilah kasih karunia, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari ilustrasi ini, bahwa belas kasihan hakim ini, kita dapat melihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita sangat-sangat besar dan tak terukur dalamnya, dan tak terhingga luasnya. Bapak Ibu, tuntutan hukum dipenuhi, dan hakim itu sendiri yang membayar denda itu. Dan orang yang melanggar hukuman itu menerima lagi kasih karunia. Seharusnya sesuatu yang dia tidak peroleh, yang dia tidak mendapatkan secara haknya, tapi dia diberikan oleh hakim ini. Demikianlah kehidupan kita ketika kita mengakui dosa kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan kita diampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua kita akan melihat. Yang pertama tadi Paulus mengemukakan alasan mengapa kita tidak boleh melakukan ayat yang ke-1 yang ditanyakan oleh orang-orang ketika dia mengajukan pasal yang kelima ayat yang ke-20 dan 21 yang berkata, jika demikian bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin besar kasih karunia itu? Paulus berkata tidak. Mengapa? Karena kita telah mati bagi dosa. Karena Yesus Kristus telah menanggung dosa kita. Karena kita sudah terbebas dari dosa. Jadi kita hidup di dalam kasih karunia. Lalu yang kedua yang ingin Paulus tekankan kepada kita pada pagi hari ini. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita masih bisa hidup di dalam dosa? Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup di dalam kubangan dosa? Nah, Paulus ingin menjelaskan bagian ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Paulus ingin menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita tidak akan betah hidup di dalam keberdosaan, karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase hidup baru kita di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Satu contoh. Waktu SMA, saya ikut-ikutan teman saya rokok. Saya persis ingat saya mulai merokok itu kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SMA diajak teman-teman iseng-iseng saja. Supaya saya bisa diterima dalam komunitas, maka saya berbuat seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman saya. Mereka tawarkan rokok, saya ikut merokok. Dan saya mulai pertama diberikan rokok oleh teman saya, kemudian pelan-pelan saya beli rokok sendiri. Saya masih ingat rokok yang kesukaan saya adalah Sampurna Mild. Itu enak sekali. Wah. Waktu saya hisap gudang garam, keras rasanya. Tapi kalau saya terbiasa hisap gudang garam, nanti saya hisap Sampurna Mild, rasanya ringan sekali Sampurna Mild. Tapi ketika saya hisap Sampurna Mild selama beberapa hari, saya hisap gudang garam atau Jarum Super, itu rasanya berbeda. Jadi saya sudah sempat bisa membedakan rasa dari tiap-tiap rokok itu. Jadi kalau Sampurna Mild itu adalah kesukaan saya. Dan cara saya mengelabui orang tua saya supaya saya tidak ketahuan saya simpan rokok, saya masukkan rokok di celana dalam saya. Saya masukkan rokok di celana dalam saya. Nah, ketika saya masih menjadi perokok, saya bisa hidup dengan teman dalam satu kamar, kita main kartu sepanjang malam sambil kepul-kepul asap. Dan saya tidak merasa terganggu dengan asap yang ada. Saya juga isap rokok, teman-teman saya isap rokok, masing-masing kita isap rokok, dan asap membumbung di dalam kamar kita. Kita main kartu sepanjang malam. Tidak masalah bagi saya hidup di tengah-tengah orang yang merokok, karena saya juga ikut merokok. Tapi sekarang, ketika ada orang merokok di samping saya, ketika saya sudah tidak merokok, saya sangat risih dengan orang yang merokok. Saya tidak sanggup mencium aroma bau rokok yang keluar dan terhirup oleh hidung saya. Dan saya merasa tidak nyaman. Nah, demikianlah kehidupan kita. Dulu ketika kita hidup di dalam dosa, kita merasa nyaman dan bersahabat dengan dosa, kita tidak masalah. Kita mencuri, kita tidak masalah. Kita berbohong, kita tidak masalah. Kita melakukan dosa seks, kita tidak masalah. Karena kita hidup di dalam dosa itu. Tetapi ketika kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita menjadi anak Tuhan, kita hidup di dalam terang Tuhan. Ketika kita mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, di situ kita mulai tidak nyaman. Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita melalui hati nurani kita, sehingga kita merasa, aduh, tidak nyaman sekali. Padahal dosa sekecil apapun yang kita perbuat, ketika kita hidup di dalam Tuhan, saya selalu berdoa demikian. Oh Tuhan,
pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri. Jadi saya berdoa supaya Tuhan memimpin langkah saya. Dan ketika Tuhan memimpin langkah, maka kita peka terhadap teguran-teguran sekecil apapun dosa yang kita buat. Tuhan akan menegur kita dan kita akan peka. Tapi kalau orang yang hidup di dalam dosa, sebesar apapun teguran yang Tuhan buat, dia tidak akan peka. Nah, oleh karena itu dikatakan, Paulus mengatakan, bagaimana mungkin orang percaya masih bisa hidup di dalam kubangan dosa? Paulus ingin menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita tidak betah hidup di dalam keberdosaan, karena kehidupan oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu adalah fase baru dalam kehidupan kita. Biar setiap kita boleh meninggalkan kehidupan kita yang lama, mati bagi dosa kita, tetapi hidup bagi Allah, hidup bagi Yesus Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, bagaimana bentuk konkret dari mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan itu? Bagaimana bentuk konkret dari mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan itu? Kita lihat ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dan 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Bagaimana seharusnya kita berbuat untuk hidup bagi Kristus? Yaitu kita tidak menyerahkan hidup kita pada perbudakan dosa. Dikatakan ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Perhatikan, jangan sampai dosa itu berkuasa. Kata berkuasa di situ artinya mengendalikan. Ya. Jangan sampai dosa-dosa ini mengendalikan, bertata, tinggal dalam kehidupan kita, sehingga dia menentukan hukum-hukum sehingga kita patuh kepadanya. Jangan kita dikuasai di dalam tubuh kita dosa-dosa itu. Jangan lagi menurut keinginannya. Kalau dulu minum-minuman itu, wah, luar biasa. Biasa orang di luar Jawa, yang orang Dayak itu kuat minumnya. Sama juga dengan orang-orang timur, kuat minumnya. Saya punya teman itu minuman paginya itu bukan air putih biasa, tapi arak putih yang sangat keras. Satu gelas, nanti habis makan arak lagi, satu gelas. Jangan sampai kita dikendalikan, dikuasai oleh keinginan-keinginan daging ini. Bentuk konkret hidup bagi dosa dan mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan adalah jangan sampai kita menyerahkan hidup kita dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging banyak sekali. Keinginan mata, keinginan mulut untuk makan atau bicara seenak kita. Dan jangan kita mau dikuasai itu lagi. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata. Ya, mata untuk ngintip, mata untuk melihat sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mulut untuk mengatakan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan sumpah serapah, perkataan-perkataan yang mengeluh. Jangan kita menyerahkan itu kepada dosa. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Telinga untuk mendengar hal yang tidak baik. Tapi seperti firman Tuhan minggu lalu dikatakan bahwa bila kita mendengarkan, memikirkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jangan kita menyerahkan tangan kita untuk melakukan kejahatan. Jangan kita menyerahkan tangan kita untuk melakukan dosa.
Jangan kita menyerahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi biarlah kita seperti pujian mengatakan, berikanku hati seperti hatimu yang memiliki belas kasihan. Berikan kepadaku tangan supaya melakukan pekerjaanmu Tuhan. Berikan kepadaku kaki untuk melangkah memberitakan kabar sukacita kepada orang yang belum pernah mendengarkan kabar sukacita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jadi bentuk konkretnya kita tidak mau dikuasai oleh dosa. Kita tidak membiarkan anggota tubuh kita dikuasai, diserahkan kepada perbuatan dosa. Tetapi kita menyerahkan anggota tubuh kita sebagai orang-orang yang dahulu mati, sekarang hidup. Dan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, ayat yang ke-13 bagian C, di situ sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi kita ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Bukan kabar bohong, bukan kabar ketakutan yang kita sampaikan, tapi kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kita persembahkan anggota tubuh kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kita sampaikan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah di dalam kasih karunia. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia tahu bagaimana rasanya bersyukur. Karena apa yang dia peroleh, apa yang dia terima, apa yang dia dapati, itu semua bukan karena usahanya, bukan karena kuat dan gagahnya, tapi semuanya itu adalah karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi pemberian cuma-cuma itu bukan murahan, tapi sesuatu hal yang tak ternilai harganya. Karena kita tidak mampu membayarnya, maka diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk konkretnya adalah kita jangan mau dikuasai oleh dosa. Kita jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk perbuatan dosa, tapi biar kita hidup di dalam kasih karunia. Nah, cara paling mudah ya adalah menjauhi apa yang dahulu menjadi kebiasaan kita. Ya. Apa yang dahulu yang kita lakukan. Saya percaya bahwa setiap kita masing-masing punya kelemahan. Saya punya kelemahan, Bapak Ibu punya kelemahan. Nah, oleh karena itu jauhi apa yang menjadi kelemahan kita. Jauhi apa yang menjadi di situ kita rentan untuk jatuh, kita jauhi. Itu yang harus kita lakukan. Misalnya kita gampang berbohong, mulai besok kita tidak berkata-kata bohong. Mungkin kita berkata-kata kasar, mulai sekarang kita tidak berkata-kata kasar. Saya yakin ketika kelemahan-kelemahan kita ini, kita tahu saya kelemahan saya di sini. Tuhan tolong aku lemah. Kita jujur kepada Tuhan, Tuhan aku lemah dalam hal ini. Ketika terakhir kita berkata, Tuhan tolong. Dengan kerendahan hati kita berkata, Tuhan tolong saya. Maka disitulah Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus sendiri. Sehingga kita pun harus hidup dengan benar dan memuliakan Tuhan. Sebagai penutup kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan merasa nyaman ketika kita masih hidup di dalam kubangan dosa. Percayalah itu. Dan oleh karena itu, orang percaya tidak lagi akan berada di bawah kutuk, di bawah kuasa dosa. Tetapi kita mau hidup bebas, kita mau menang, kita mau hidup dalam Kristus. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dipersiapkan dalam proses penghudusan hidup kita. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin mulia dalam pandangan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus membuka jalan bagi kita, memampukan kita untuk melangkah, untuk berbuat, untuk melakukan setiap firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, Tuhan berkata, baik sekali perbuatan itu, hai anakku yang baik dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk merespon firman Tuhan ini dengan sebuah pujian karena salib-Mu. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Biar kita menyadari bahwa hanya karena salib Kristus saja kita boleh hidup. Hanya karena salib Yesus kita boleh beroleh kemenangan-kemenangan kehidupan kita.
Haleluya. Hanya Kau hidup, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Berkasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hidup kami yang lama telah mati bagi dosa, dan sekarang Tuhan kami hidup bagi-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Di luar sana banyak tantangan-tantangan yang berusaha untuk membelokkan jalan kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Bapa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kami hadapi di hadapan kami Tuhan. Entah itu masalah ekonomi kami, entah itu masalah rumah tangga kami, entah masalah pekerjaan kami, entah masalah kesehatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menang di dalam pergumulan-pergumulan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan iman jemaat-Mu Tuhan, meneguhkan iman percaya kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan, yang bergumul Tuhan buka jalan atas pergumulan kami ya Bapa. Dan kami juga Tuhan membawa dalam doa kami buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk wabah virus corona yang sampai hari ini Tuhan terus masih menghantui pikiran dan juga meneror setiap kami Tuhan, sehingga banyak orang takut untuk keluar, takut untuk berhadapan dengan banyak orang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai pemerintah kami Bapa, diberikan hikmat akal budi kepada mereka Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu Tuhan mau pakai untuk memberikan hikmat kepada mereka, sehingga persoalan virus corona Tuhan boleh
lalu dari hadapan kami, dari bangsa ini, bahkan dari seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk vaksin-vaksin dan obat-obat yang sedang digarap oleh tim ahli Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan ketelitian kepada mereka, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, sehingga dapat menemukan obat yang tepat untuk menangani virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dampak yang dialami dari virus corona Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan para karyawannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang hari ini mungkin mereka tidak mendapatkan penghasilan secara tetap Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memelihara kehidupan rumah tangga mereka Bapa. Engkau memelihara anak-anak mereka Tuhan, Engkau memelihara istri mereka Tuhan, dan kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kepada perusahaan-perusahaan juga Tuhan, biar Tuhan memelihara. Jangan biarkan Tuhan ada perusahaan-perusahaan yang kolab Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami, Kota Batu. Ada banyak tempat-tempat pariwisata, ada banyak hotel-hotel yang tutup sementara ini Tuhan Yesus, dan tentu mereka tidak memiliki penghasilan. Dan diprediksi cadangan yang mereka miliki sampai bulan Juni Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah wabah ini boleh berlalu, sehingga kegiatan ekonomi boleh berjalan lagi di Kota Batu ini Tuhan, dan tempat-tempat pariwisata boleh buka lagi Bapak, dan setiap anak-anak umat-Mu Tuhan di Kota Batu ini boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan di atas semuanya Tuhan Yesus kami bersyukur, karena tidak ada yang kebetulan, semua itu di dalam rencana Tuhan. Setiap kami, bila kami boleh bersyukur atas situasi yang kami hadapi, bila situasi yang kami hadapi ini tidak membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan, bila membuat kami semakin hari semakin mendekat kepada-Mu, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Agape Batu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, kesehatannya diberkati oleh Tuhan, ekonomi rumah tangga diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami yang studi diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat akal budi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada surga. Sementara juga kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan. Persembahan itu menjadi sesuatu hal yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan mau pakai untuk memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah membersihkan persembahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa, dan kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita hari ini, berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Segala
ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 akan diadakan di rumah masing-masing via live streaming. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan gereja meliputi sekolah minggu, doa Rabu, latihan ibadah, PKRB, PBI, WBI sementara ditunda pelaksanaannya sehingga kondisi Kota Batu Malang lebih baik sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus corona. Warta gereja akan di-share via WhatsApp grup GBI Agape. Kemudian apabila Bapak Ibu berkenan memberi persembahan persepuluhan, silakan menghubungi bendahara gereja atau via transfer rekening DPD Bank Jatim atas nama Gereja Baptis Indonesia Agape dengan nomor rekening 0402 277 441. Besar harapan kami, Bapak Ibu secara proaktif menyampaikan laporan berupa kehadiran ibadah online dan persembahan yang terkumpul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kami persilakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.